Anda mungkin berpikir bahwa 1 menit tampaknya sangat singkat dan tidak dapat digunakan untuk melakukan apapun yang berarti. Namun, sebenarnya ada sekitar 40 tugas yang hanya membutuhkan waktu 1 menit atau kurang dan dapat memiliki dampak signifikan terhadap kualitas hidup Anda. Misalnya, Anda dapat merapikan tempat tidur, membersihkan cermin kamar mandi Anda, atau memotong kuku kaki Anda dalam 1 menit. Anda juga dapat memanaskan makanan instan di microwave, mengisi daya ponsel Anda, atau meletakkan barang-barang seperti sepatu atau piring kotor di tempatnya. Tugas-tugas ini adalah hal-hal kecil, tetapi mereka dapat membuat Anda lebih bahagia dan membantu Anda menyelesaikan beberapa hal yang sering diabaikan dalam daftar tugas sehari-hari. Jadi, jangan meremehkan kekuatan 1 menit, karena setiap detik dapat membuat perbedaan dalam hidup. Buku ini bukanlah tentang tugas-tugas sederhana, melainkan tentang konsep psikologis yang dapat mengubah hidup kita. Dalam 1 menit, kita dapat mempelajari pelajaran yang didasarkan pada pengalaman penulis selama bertahun-tahun belajar dan menerapkan psikologi. Tantangan dalam hidup kita sebenarnya tidak sedalam atau serumit yang kita pikirkan. Mereka berkaitan dengan konsep psikologis sederhana yang dapat dengan cepat dipahami dan diterapkan. Dalam buku ini, kita akan menemukan beberapa saran gratis yang dapat membantu kita mengatasi tantangan tersebut. Meskipun dibutuhkan waktu dan biaya yang signifikan untuk mengambil gelar sarjana dalam psikologi, kita dapat memperoleh manfaat dari pengetahuan psikologis melalui pengalaman pribadi penulis. Jadi, tetaplah membaca untuk mengetahui lebih banyak. Jika Anda ingin mendapatkan pekerjaan itu, Anda harus membuat orang lain menyukai Anda. Mendapatkan pekerjaan adalah prioritas utama bagi banyak orang, tetapi penulis menyadari bahwa alat dan pendidikan yang dipersiapkan untuk wawancara pekerjaan tidak terlalu penting sebagaimana yang dipikirkan. Kesuksesan dalam wawancara lebih bergantung pada bagaimana pewawancara menyukai Anda daripada kualifikasi Anda. Bahasa tubuh yang positif adalah kunci untuk memberikan kesan pertama yang baik. Menggunakan bahasa tubuh yang terbuka dan mengundang akan menciptakan suasana yang bersahabat. Tetap menjaga kontak mata selama beberapa detik dan tersenyum juga penting. Penelitian menunjukkan bahwa perilaku ini dapat meningkatkan kesan pertama tentang kecerdasan seseorang. Setelah membangun suasana yang positif melalui komunikasi nonverbal, penting untuk tetap tenang dalam percakapan verbal. Tersenyum, perkenalkan diri dengan sapaan sederhana, dan beritahukan nama Anda akan membuat orang lain merespons dengan baik. Jika Anda khawatir melupakan nama mereka, Anda bisa mengulanginya dengan cara yang alami. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, Anda dapat memberikan kesan pertama yang positif dalam waktu singkat. Membina hubungan positif dengan orang lain melalui kerentanan. Kritik konstruktif penting untuk pertumbuhan dan pembelajaran kita, meskipun tidak menyenangkan untuk didengar. Kita harus terbuka terhadap kritik ini dari orang-orang yang memiliki kepentingan terbaik untuk kita. Ini juga berlaku untuk pemimpin, yang seringkali merasa bahwa mereka tidak perlu kritik. Namun, semua orang membutuhkan saran dan dukungan, dan hubungan kita dengan orang lain adalah hal yang paling penting dalam hidup kita. Penting untuk menjadi rentan dan terbuka dengan orang-orang di sekitar kita, karena ini memperkuat hubungan dan membuat mereka menyukai dan mempercayai kita. Menjadi jujur dan autentik juga dihargai, karena ini menunjukkan bahwa kita terbuka dan mudah bergaul. Dengan menjadi terbuka tentang perjuangan kita sendiri, kita memberikan izin kepada orang lain untuk bergumul dan jujur tentang pengalaman mereka. Ketika kita memimpin dengan contoh ini, kita memajukan budaya ketulusan dan kejujuran yang mendorong orang lain untuk menjadi sehat secara emosional. Jadi, sebagai pemimpin, jangan berasumsi bahwa Anda harus menjadi sesuatu yang bukan diri Anda, dan jangan takut menerima nasihat dari orang lain. Pikirkan hal yang positif. Kebanyakan orang sering mengalami peristiwa yang menyakitkan dalam hidup, dan otak cenderung terpaku pada pengalaman negatif. Hal ini menyebabkan orang cenderung menjadi sinis, tertekan, dan sulit fokus pada hal-hal positif. Namun,
Penelitian menunjukkan bahwa perubahan kecil dan perlahan dalam mentalitas dapat memiliki dampak besar. Salah satu latihan yang bisa dilakukan adalah dengan memikirkan kenangan yang menyakitkan dan bertanya pada diri sendiri, bagaimana pengalaman itu dapat membantu pertumbuhan pribadi. Pertanyaan ini membantu seseorang menjalani tantangan hidup dengan lebih baik dalam aspek emosional. Melakukan latihan ini hanya membutuhkan waktu singkat dan dapat membantu mengubah pola pikir serta membantu dalam pembentukan kebiasaan yang sehat. Kesimpulan. Ketika kita berpikir tentang pengembangan diri, kita sering membayangkan sebuah tugas besar yang akan memakan waktu berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Dan, sayangnya, banyak buku-buku self-help yang mengabadikan visi ini. Hal ini membuat banyak orang merasa bahwa upaya untuk meningkatkan kehidupan mereka lebih dari yang dapat mereka tangani, sehingga mereka sering terjebak dalam situasi yang tidak sehat dan tidak perlu. Penelitian penulis menantang asumsi negatif ini dengan memberikan alternatif yang lebih cepat. Penelitiannya membuktikan bahwa banyak tantangan hidup yang paling umum dapat diatasi dengan mempraktikkan beberapa peretasan hidup sederhana yang membutuhkan waktu kurang dari 1 menit. Dalam waktu kurang dari 1 menit, Anda dapat meningkatkan prospek masa depan Anda dengan membuat orang lain menyukai Anda, membina hubungan yang positif melalui kerentanan, dan mengubah pola pikir Anda.